Haleluya, silakan duduk. Saya rasa di rumah sendiri hari ini. Terima kasih. Pertama kali saya diundang ke jemaat di sini di Bandung. Agak jauh dari Papua, tapi hari ini bisa bersama-sama. Ya, suasana seperti di ibarat kami di Papua, hanya sekarang kami tukar rebana dengan break dancer. Saya mau mulai 37 tahun yang lalu. Tahun 77, saya dan istri baru nikah di Amerika. Dan kami punya beban misi dalam hati. Dan kami cari mana ada konsentrasi paling banyak suku yang terabaikan, yang belum dijangkau di dunia. Dan pada waktu itu tahun 77, Irian Jaya. 250 suku yang belum dijangkau. Jadi kami pergi ke Irian, baru nikah, seperti bulan madu di Papua. Masih bulan madu sampai sekarang. Suami istri jangan stop bulan madu. Amin. Katakan kepada istri, katakan kepada suami, mari kita tidak stop bulan madu. Kami pergi ke Papua dan kami tiba cari tahu mana ada suku yang paling terisolir. Di mana tidak ada missionaries yang mau masuk atau tidak bisa masuk. Karena moto hidup kami, saya dan istri, dari dulu sampai sekarang, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat. Atau tidak bisa buat. Kalau orang lain bisa buat silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak mau atau tidak bisa. Jadi kami cari suku di Papua paling terisolir yang belum punya kontak dengan orang di luar. Dan Tuhan bawa kami ke selatan Kabupaten Merauke. Tapi jauh dari kota Merauke di tengah hutan. Di suku Sawi namanya. Kami tiba di situ hari yang pertama. Mungkin boleh saya bawa saudara ke Papua hari ini? Mau ke Papua angkat tangan? Oke, semua angkat dua tangan, semua angkat dua tangan. Pasang bank pengaman, 1, 2, 3. Kita ada di dalam pesawat sekarang, saya mau bawa saudara ke Papua. Hari pertama kami turun di tengah-tengah suku ini. Kami ada di langit, putar-putar cari, mana ada suku ini yang terisolir. Lihat, ada beberapa rumah di pinggir kali. Kami turun dengan pesawat air. Tidak ada roda, tapi ada pelampung, float, yang memungkinkan turun di atas air, sungai. Kami turun dan mereka lihat burung ini turun dari langit dan mereka semua lari dari rumah-rumah ke pinggir kali. Waktu kami turun dan sampai ke pinggir sebagai missionary yang baik, saya persilakan istri keluar dari pesawat dulu. Dan istri naik ke atas dan ibu-ibu semua mengelilingi dia, pegang tubuhnya dari kepala sampai ke kaki. Untuk melihat apa dia bentuk sama dengan mereka. Mulai menari keliling dan dibawa, tidak kelihatan lagi pada saya. Ini hari pertama. Saudara harus mengerti, kami tidak tahu bahasa ini. Tidak ada orang yang tahu bahasa. Belum ditulis, belum ada kamus. Kami akan harus belajar dan bikin huruf-huruf alfabet sendiri. Mereka bawa, pilot lihat ini, dia tanya, Jim pasti mau saya tinggalin kamu di sini? Boleh, kami ada radio SSB, ada kontak di luar. Jadi dia berangkat. Saya naik ke atas, laki-laki buat sama dengan saya dibawa. Kami terpisah setengah jam. Sampai dikumpulin di satu tempat di mana ada banyak makanan. Kumpulan-kumpulan makanan. Kami lihat ini, kami pikir, mereka mau merayakan kedatangan kami dengan makan bersama. Kami tidak tahu sebetulnya alasan apa mereka mau makan hari ini. Sebentar kami akan tahu. Kami masuk ke dalam, lihat makanan yang belum pernah kami lihat. Belum pernah tahu bisa dimakan. Ada satu kumpulan yang masih bergerak. Ada anak telanjang lari ke situ, ambil satu, makan dan lari lagi. Ini hari pertama kami dikenalin dengan makanan kesukaan suku ini, ulat sagu. Bentuk begini. Kalau Pastor Ruben diutus ke Papua, mau ke kampung kami, pasti sebagai tanda hormat akan diberikan ulat sagu. Harus makan, tidak bisa tolak. Kami masuk di tengah-tengah, apa yang mereka taruh di tangan, kami masukkan di mulut dan bayangkan es krim. Dan rasa diterima baik sampai semua makanan habis. Ada satu orang berdiri dan berteriak. Semua orang, 1000 orang bangkit berdiri. Setengah lari ke sana, setengah lari ke situ. Dan langit jadi hitam dengan anak panah yang dilemparkan. Dan ada perang suku yang terjadi. Hari pertama. Karena kami tidak tahu di suku ini ada 2 kelompok yang bermusuhan. Dan sudah pernah ada banyak pembunuhan. Dan mereka mau balas dendam hari ini. Jadi mereka sepakat mau perang. Tapi sebelum berperang harus makan bersama. Dan mereka simpan alat-alat perang di dalam rumput tinggi keliling tempat makan ini. Busur, anak panah, tombak, kapak batu, semua.
Dan waktu ada tanda mereka pergi ambil dan mulai berperang. Itu hari pertama. Kami pakai prinsip inkarnasi dari Filipi pasal 2. Kalau Allah bisa menjelma menjadi manusia, apalagi kami harus menjadi sama seperti mereka. Jadi istri saya tiap hari dengan ibu-ibu ke hutan cari makan, pangkul sagu. Saya dengan bapak-bapak ke hutan berburu, cari babi hutan. Dengan cara itu kami mulai tangkap bahasa ini. Sesudah 2 tahun kami cukup pandai bahasa ini. Sampai dipanggil ke rumah kepala kampung namanya Aiko. Aiko kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan dia bilang, Jim, kami lihat 1-2 tahun ini kamu dan istri warna kulitmu beda dengan kami. Tapi kamu hawak maidap. Hawak maidap artinya satu perut. Karena perut adalah pusat emosi mereka. Ini satu istilah keintiman yang jarang mereka pakai. Dan dia bermaksud walaupun di luar beda, di dalam kamu sama dengan kami. Karena penginjil harus diterima sebelum Injil dapat diterima. Harus punya kredibilitas. Jadi mereka terima kami tapi tidak otomatis terima Injil. Kami masuk tahun ketiga, mulai khotbah di mana-mana buat terjemahan Alkitab tapi tidak ada yang mau terima. Sampai ada lawanan dari orang yang berpengaruh, dukun-dukun di sana. Dan mereka buat satu ancaman. Kalau ada orang yang terima berita ini dari luar, kami akan bunuh dengan sihir, dengan obatan. Itu sangat menakutkan semua orang. Dan pada saat itu saya tidak bisa meyakinkan mereka lebih lagi tentang siapa Yesus. Saya berdoa suatu hari, Tuhan, saya tidak bisa yakinkan masyarakat ini lebih lagi. Datang buat sesuatu untuk membuka hati mereka dengan cara yang saya tidak bisa buat. Dan saudara, Tuhan datang membuka hati mereka dengan cara yang saya tidak duga. Terjadi suatu hari di tengah hutan panas, matahari ada di tengah langit siang. Dari rumah kami dengan tangisan. Duka, ada orang baru meninggal. Saya lari dari rumah, lompat ke bawah karena rumah kami 2 meter di atas, tiang kayu bulat, lantai nibun kulit kayu, atap daun sagu. Saya lompat ke bawah, lari ke arah saya dengar tangisan ini. Setengah jam dalam perjalanan sampai saya tembus di pinggir kali. Ada 1,000 orang, ibu-ibu mulai potong diri dengan alat tajam. Lain lompat ke dalam api, lain lompat ke dalam lumpur. Cara mereka pakai untuk duka orang mati. Laki-laki semua ada di dalam air dangkal cari sesuatu. Saya tanya orang di samping saya, apa terjadi di sini? Dia bilang, Jim, tadi pagi ada keluarga naik perahu pergi ke hutan cari makan. Waktu kembali dari perahu, mereka bawa bungkusan makanan ke rumah. Dan mereka tinggalkan anak kecil, mungkin umur 1 tahun, di dalam perahu. Tunggu mereka kembali. Waktu mereka kembali, anak tidak ada. Dia sudah coba berdiri di dalam perahu dan jatuh ke dalam air. Setengah jam mereka cari tidak dapat. Karena warnanya air di sungai kami hitam karena tumbuhan yang ada di dalam. Masukkan tangan beberapa senti di bawah tidak kelihatan lagi. Setengah jam mereka cari tidak dapat. Akhirnya ada satu bapak keluar dari air dengan mayat anak itu di atas 2 tangan. Perut besar dari kemasukan air, tidak bernafas lagi, sudah mati. Dibawa ke atas, ditaruh di atas daun pisang. Semua orang mengelilingi dia, nangis berat. Istri saya datang, karena dia tahu teknik coba kasih nafas baru orang yang tenggelam. Dia berlutut dan dia coba. 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Dia coba kasih nafas baru. Tapi tidak tolong. Dan dia sadar anak ini sudah terlalu lama di dalam air, sudah mati betul. Dia stop. Dia mulai berdoa. Saya ada di sini dan saya bangkit berdiri dan mulai suarakan satu doa yang dalam hidup ini sebelum hari itu belum pernah saya doakan, belum pernah pikirkan. Karena saudara ada karunia iman. Bukan iman yang kita miliki. Iman yang Tuhan berikan pada saatnya Tuhan mau buat sesuatu. Dan saya mulai spontan berdoa, Tuhan walaupun masyarakat ini belum mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai tanda kasih-Mu, bangkitkan anak ini dari kematian. Tiba-tiba dari mulut anak itu mulai mengalir semua air satu kali. Dia mulai nafas kecil, nafas besar, mata buka, dia sudah hidup kembali. Orang tua peluk dia. Dan waktu orang Sawi, orang suku ini kejut, mereka bikin bunyi di belakang mulut. 1,000 orang bikin ribu bunyi ini. Akhirnya saya diamkan semua, saya bilang, apa yang kita saksikan hari ini bukan sesuatu yang istri saya buat atau saya buat, ini dari Tuhan yang kami bawa kabar baik tentang dia. 1 minggu sesudah itu kami diundang ke satu kampung untuk cerita tentang jalan keselamatan pagi sampai malam tiap-tiap hari 1 minggu full. Pada akhir minggu itu mulai orang percaya Yesus. Bukan 1, 2, 3, 10, 20, 30 sekeluarga mereka datang kepada Tuhan.
Tiap minggu, gelombang demi gelombang. Sampai hari ini, 80% suku ini sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara kami invest 17 tahun di dalam suku ini. Anak-anak saya semua lahir besar di situ. Jadi mereka bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin saudara lebih pintar bahasa Inggris daripada anak saya. Dan kami buat terjemahan Alkitab, latih pemimpin rintis jemaat semua kampung di sana. Sesudah 17 tahun kami tanya, Tuhan mana suku berikut yang harus dijangkau? Kan ada 250. Saya pikir kami akan lewat sungai ini atau lintas gunung ini. Tapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang, Jim, suku yang paling diabaikan di Papua sekarang adalah suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri, selera sendiri. Dan kami kehilangan satu generasi di Papua. Dari semua kampung-kampung di pedalaman, anak muda banjir ke kota-kota di pesisir yang berkembang. Cari kerja, cari sekolah. Akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua identik dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu saja. Karena semua narkoba di dunia, di Bandung, ada di Papua juga. Tidak itu saja. Ekonomi booming karena Otsus buat infrastruktur dibangun di Papua. Di mana ekonomi booming, industri seks juga booming. Dan dengan itu ada datang HIV AIDS. Dan HIV AIDS paling tinggi di Indonesia ada di Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur 1 orang per bulan dari jemaat kami, korban AIDS. Sudah diklasifikasi oleh Jakarta sebagai wabah, out of control. World Health Organization sudah angkat tangan pergi. Mereka bilang hopeless, tidak ada harapan. Jadi kami pindah ke kota. Sekali lagi, kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak mau buat. Banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang bersih. Anak-anak yang tertib, anak-anak yang manis. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Anak-anak yang bermasalah. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak bermasalah. Karena mereka punya banyak stres dalam hidupnya karena keluarga-keluarga juga bermasalah, berantakan. Fenomena broken home, penceraian itu bukan barat lagi, sudah datang ke Asia. Hong Kong tahun lalu melaporkan 50% semua pernikahan di Hong Kong akhir dengan cerai. Dan itu hanya mereka yang daftar pernikahan dengan pemerintah. Banyak yang tidak daftar karena mereka tahu dalam beberapa tahun lagi akan tukar tambah. Indonesia juga tidak terlalu di belakang itu. Dan anak muda yang korban, semua broken home. Kami pindah ke kota mulai dengan anak-anak dari jalan. Saya mulai dengan 12 anak, satu geng yang minum mabuk. Kami tampung mereka di rumah, mereka jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka hidup dengan kami, mereka stop minum, jatuh cinta dengan Yesus, hidup dipulihkan. Akhirnya saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lokal untuk pemberian lanjutan, tapi gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar mereka agak penampilan kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu ada bahasa di luar dan bahasa di dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Juga mereka dipulihkan dalam hidup bersama dengan kami, dalam komunitas. Di mana ada tanggung jawab 24/7 atas pikiran dan hati. Kalau mereka hanya ditaruh dalam gereja yang hanya punya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau kami harus rintis gereja baru. Denominasi baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah payung GBI. Gereja Bebas Indonesia. Ini berkembang dengan anak-anak yang minum mabuk, korban narkoba, penyedar narkoba, PSK, pasien AIDS, napi dan tahanan di penjara, geng-geng yang berkelahi di jalan, keluarga-keluarga yang berantakan. Semua anggota jemaat kami orang bermasalah. Dan saudara saya mau tanya, waktu Yesus di bumi ini, siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang bermasalah, orang berdosa. Kenapa? Karena mereka tahu Yesus satu-satunya orang yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih dari itu. Kita nyanyi banyak lagu, saya mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita minta? Kalau kita seperti Yesus, orang berdosa akan tertarik kepada kita.
Jadi kalau orang berdosa tidak tertarik kepada saudara, harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Kami buat gereja tanpa tembok. Gereja yang bisa di semua tempat, khususnya untuk anak-anak yang bermasalah. Berkembang beberapa kota di Papua sampai orang bilang, Jim, ini gereja terbesar di Papua. Mungkin. Tapi saudara, sesuatu terjadi hampir 10 tahun yang lalu yang robek hidup saya untuk selama-lamanya. Tsunami di Aceh. Waktu tanggal 26 Desember itu, plat-plat di bawah air di laut Sumatera bagian barat buka dan sedot semua air dari pantai jam 8 pagi. Semua pantai kering, ada ikan-ikan di mana-mana. Anak-anak dari kampung-kampung di pesisir keluar, ambil ikan gratis ini. Tapi plat itu tutup lagi. Dan gelombang tsunami pertama datang dan mengambil semua kampung itu. Semua anak itu tidak bisa lari. Ada 3 gelombang dari tsunami. Gelombang terakhir 30 meter tingginya. Waktu kami ada di Indonesia pada waktu itu, kami di Papua, tidak bisa lebih jauh dari Aceh sampai ke Papua. Tapi seperti saudara juga kami nonton Metro TV pada waktu itu. Tiap hari mereka siarkan dari Aceh. Kami lihat 1 hari, 2 hari, 3 hari tidak ada bantuan. Karena semua jalan putus. Sebagian dari terminal roboh. Saya lari pagi setiap hari. 10 kilo supaya jaga fitness, supaya tidak dapat malaria terus. Juga untuk berdoa. Itu waktu saya bisa berdoa, tidak ada HP yang bisa bunyi, tidak ada orang yang bisa ganggu. 1 jam saya lari dan berdoa. Hari ketiga sesudah tsunami, saya lari dan Tuhan bilang, Jim harus ke Aceh. Oke. Saya kembali ke kampung, ke rumah dan saya bilang istri anak-anak, Tuhan mau kita ke Aceh. Oke. Anak saya pada waktu itu pimpin klinik, kami di kota sekarang kami punya medical clinic gratis, puskesmas untuk orang yang tidak mampu bayar. Dan anak saya kumpul 150 kilo obat-obat dan timnya dan kami naik pesawat. Kami tiba di Aceh malamnya hari ketiga sesudah tsunami. Di dalam pesawat komersial pertama yang diizinkan mendarat. Kami ada di dalam, mujizat. Waktu saya turun dari pesawat, saudara, saya cium bau busuk dari semua mayat yang belum dibersihkan. Saya jalan di Banda Aceh, kota modern ini yang setengah sudah disapu habis ke laut. Tidak ada lagi. Dan saya sadar 250.000 orang mati tanpa harapan. Dan saya hanya bisa tanya, kenapa saya baru datang sekarang? Kenapa saya tidak ada di sini sebelum tsunami? Kenapa harus ada 250.000 orang meninggal untuk menarik perhatian saya? Dan tiba-tiba pelayanan yang dianggap sukses di Papua tidak kelihatan sukses lagi dibanding dengan apa yang di Indonesia Barat. Saya terhantu, diganggu dengan ini waktu pulang ke Papua. Beberapa minggu kemudian saya naik motor. Saya tidak suka bawa mobil. Sampai hari ini saya hanya bawa motor tiap-tiap hari. Dan suatu hari saya bawa motor dan ada anak muda balap dari arah sana. Dia tidak lihat saya, mungkin dia lihat cewek-cewek di pinggir jalan. Dan dia tabrak motor saya dan motor saya dibawa beberapa meter ke sana dan saya terbang tinggi bersama Tuhan. Dan waktu saya turun dan cium asfalt, ini patah 2 tempat. Di sini dan di sini. Sekarang ini bentuk lain daripada sini. Tapi saya survive. Tapi saya tanya Tuhan, berapa banyak celaka saya bisa survive? Berapa banyak waktu saya masih punya di bumi ini? Dan saya janji Tuhan hari itu, dengan sisa hidup ini, saya tidak akan puas dengan beberapa gereja sidang jemaat yang berkembang di Papua. Boleh mata saya melihat kegerakan dari ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia sebelum saya tinggalkan bumi ini. Saya kumpulin 12 pemimpin pelayanan anak muda di seluruh Indonesia yang saya punya hubungan dengan mereka lewat satu ikatan jaringan namanya PPRG pada waktu itu, Genbe. Kami kumpul di Lembang sini 3 hari. Kami masuk di hutan, tidak mau orang lihat, hanya 12 pemimpin. Ini pemimpin pelayanan anak muda yang berhasil, dianggap sukses. Mereka bisa kumpulin ribuan anak muda dalam ibadah. Tapi mereka frustrasi. Hanya itu saja. Hanya kumpul dalam ibadah. Semangat-semangat, rame-rame. Hanya itu saja. Tidak ada lebih dari itu. Kami ke hutan, kami 3 hari mau mimpi dan berdoa. Itu saja, tidak ada agenda lain. Habis itu kami sepakat untuk hapuskan papan tulis. Semua yang kami tahu tentang melayani lupakan. Semua yang kami tahu tentang rintis jemaat lupakan. Kembali kepada buku pedoman, Alkitab. Bagaimana Yesus rintis jemaat? Karena saya duga kalau saya buat dengan pola Tuhan Yesus, mungkin saya akan dapat hasil Tuhan Yesus. Tapi saya bisa buat dengan pola Jim Yos, bisa dapat hasil tapi itu saja, tidak ada lebih.
Jadi kami mulai kembali bagaimana Yesus buat. Dan jangan lihat kisah para rasul, itu terlambat. 12 murid bersama Yesus adalah jemaat perdana. Di mana Yesus menanam nilai-nilai di dalam murid-murid pertama yang meledak pada hari Pentakosta. Kami mau dapat nilai-nilai itu. Kami dapat satu keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab satu kepada yang lain. Dapat satu nilai lagi, keluar praktik 3 bulan, kembali minta tanggung jawab. Sesudah 6 bulan, saudara, mereka lihat hasil dalam pelayanan yang belum pernah mereka bayangkan. Sesudah 1 tahun, mereka mulai latih orang-orang di wilayah mereka masing-masing. Apa yang mereka belajar. Sekarang sesudah 7 tahun, kami lihat 1.400 sidang jemaat dilahirkan baru di Indonesia. Dari ujung ke ujung. Semua pertobat baru. Dan saudara, saya tidak akan tukar 7 tahun terakhir ini dengan semua sebelumnya. It's the best time of my life. Ini waktu paling indah dalam hidup saya. Dan ini yang saya mau bagi pagi ini. Satu kunci kegerakan ini. Mungkin dari Matius 9. Saya mau storytelling. Saya tidak akan buka. Tapi Matius 9 kita lihat ada Matius yang kumpul pajak. Saudara tahu pada waktu itu tidak ada KPK. Jadi Matius bisa kumpulin sebanyak yang dia mau. Dan Yesus lewat satu hari dan dia hanya ungkapkan 2 kata kepada Matius. Ikutlah aku. Dan Matius tinggalkan semua dan ikut Yesus. Ayat berikut, Yesus di mana? Di rumah Matius, makan dengan Matius dan semua anak-anak nakal di dalam mafia pajak. Dia makan karena Yesus hanya lihat Matius sebagai pintu masuk ke dalam gengnya. Dia mau rintis jemaat di situ. Nah, ada orang gereja, ada rombongan gereja datang dan mereka mengeluh. Orang Farisi. Mereka bilang, Yesus, kenapa mau hang out dengan anak-anak nakal ini? Dan Yesus jawab, hey, ini masyarakat saya. Saya datang untuk cari orang yang hilang. Orang yang sakit yang perlu dokter, bukan orang yang sehat. Tapi itu tidak cukup. Esok hari ada datang rombongan lagi. Rombongan kedua lebih baik dari rombongan pertama. Ini murid-murid Yohanes Pembaptis. Tapi mereka mengeluh juga. Mereka bilang, Yesus, kenapa Yesus dan murid-murid tidak berpuasa? Ini pertama kali dalam firman kita sadar, Yesus larang murid-murid berpuasa. Aduh Jim, kami di GBI kuat puasa. Setiap Jumat kami doa puasa. Dan kita tahu bulan lalu banyak orang di Indonesia puasa. Tapi Yesus larang orang berpuasa. Dengan jelasin, pada waktu pengantin ada bersamamu, ini bukan waktu untuk duka. Itu bisa dibuat nanti. Karena dalam budaya Yahudi saat itu, puasa hanya bermaksud duka. Kalau orang meninggal, maka duka kematian dengan puasa atau duka dosa dengan puasa. Dan Yesus bilang, stop yang lama supaya bisa terima yang baru. Dan kita tahu, puasa punya arti baru sekarang. Tapi harus stop yang lama untuk terima yang baru. Ini bukan transisi. Dan dia kasih ilustrasi lagi. Kalau ada anggur baru, tidak boleh isi dalam kantong kulit lama. Akan pecah, harus ada kantong kulit baru. Saudara, konteks ini bukan, anggur di situ bukan Roh Kudus. Anggur adalah penuaian. Karena konteks Matius ikut Yesus. Yesus bermaksud, penuaian tidak dapat diisi dalam kantong kulit yang lama. Harus ada kantong kulit yang baru. Dan saudara, ini yang saya mau share pagi ini. Ada banyak kantong kulit baru yang Tuhan berikan kita sekarang untuk selesaikan amanat agung Tuhan Yesus di bumi ini. Ini penuaian akhir zaman. Dengan banyak kantong kulit baru. Ada 120 kegerakan terjadi di dunia sekarang. 120. Apa kegerakan? Kegerakan bukan kumpulin banyak orang di stadium. Itu event. Kegerakan adalah 2. Katakan sama-sama. 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Di mana Paulus katakan, hey Timo, apa yang saya berikan kepadamu, kamu berikan kepada orang lain yang bisa berikan kepada orang lain. Dari Paulus ke Timotius kepada orang lain, 4 generasi murid baru. Murid yang bikin murid, yang bikin murid, yang bikin murid. 4 generasi. Dan sudah sampai 4 generasi tidak bisa stop. Sudah ada kegerakan. Aniaya pun tidak bisa stop. Kunci ada 120 kegerakan. Ada 35 di China, 35 di India, 30 di Afrika Barat, 30 di Afrika Timur. Dan saya percaya tahun ini 1 dicatat untuk Indonesia. Kami sampai 10 generasi sekarang di Indonesia.
petobat baru. Dan saudara, ini kuncinya. Saya mau beri beberapa ilustrasi, tapi sebelumnya ayat lagi, Matius 25. Mereka tanya Yesus, siapa akan masuk kerajaan Allah? Dan Yesus bilang, raja akan terima mereka yang waktu lihat aku telanjang kasih pakaian. Waktu lihat aku lapar kasih makan. Waktu lihat aku di tahanan datang kunjungi. Waktu lihat aku sakit datang besuk. Dan mereka tanya, Yesus kapan kami lihat engkau lapar atau telanjang atau di tahanan atau sakit? Ayat 40. Yesus jelasin, pada saatnya kamu berikan kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu juga berikan kepada saya. Kadang-kadang saudara kita baca ayat itu, kita pikir artinya harus kita belas kasihan dengan orang miskin. Orang yang terlantar. Dan memang arti itu ada. Tapi arti jauh lebih dalam. Karena Yesus samakan diri dengan orang yang paling hina. Dia bilang, lihat mereka, lihat saya. Lihat saya, lihat mereka. Saya satu level dengan orang yang simple dan sederhana. Dan kita ingat perkataan Yesus kepada murid. Aku pergi kepada Bapa dan penghibur akan datang. Dan barang siapa yang percaya akan melakukan pekerjaanku bahkan lebih daripada pekerjaan itu. Siapa akan melakukan pekerjaan Yesus di bumi ini? Orang simple dan sederhana. Dan semua 120 kegerakan ini di dunia dipimpin oleh orang simple dan sederhana. No name, no fame. Mereka tidak muncul di televisi. Mereka tidak karang buku. Mereka seperti satu tukang becak saya ketemu di New Delhi, India. Buta huruf. Sudah rintis 120 sidang jemaat. Dia supervisor di atas New Delhi. Orang simple dan sederhana dipakai Tuhan. Berarti saudara dan saya bisa dipakai juga oleh Tuhan. Saya mau beri beberapa kesaksian dari Papua tentang ilustrasi ini. Orang pakai kantong kulit, Tuhan pakai dalam kantong kulit baru, orang simple dan sederhana. Kami tampung, atau mungkin ingat suatu hari Yesus di Yerusalem, dia jalan, dan ada anak-anak kecil datangi Yesus, dan Yesus punya bodyguard, murid-murid, larang anak-anak kecil. Jangan ganggu guru. Yesus tegur, biar mereka datang karena ada bagian dalam kerajaanku untuk mereka juga. Anak jalanan. Ini jangan pikir ini anak-anak Yahudi dengan jubah putih dan bersih, tertib. Tidak, ini anak-anak jalanan. Mereka tidak mandi 1 minggu. Jubah sudah kotor, sudah robek. Kalau di Indonesia ada keroncong di tangan juga. Dan mereka main di pinggir jalan. Dan mereka datang tarik-tarik jubah Yesus dan minta uang. Dan Yesus bilang mereka punya bagian. Mereka juga bisa melayani. Tangkap ini saudara, tidak ada orang di bumi ini yang layak menjadi objek pelayanan. Semua adalah subjek pelayanan. Mau dibangkitkan. Kami punya 30 anak yang tinggal di rumah kami. Dari hari pertama kami tampung anak-anak nakal. Sampai hari ini ada 20 sampai 30 anak tinggal di rumah kami. Ini bukan pantai asuhan, ini rumah besar, keluarga besar. Di mana mereka dapat figur bapa dan mama. Itu yang mereka perlu. Ini anak-anak 8 sampai 28. Laki-laki perempuan, anak-anak yang terlantar, anak-anak korban kekerasan. Anak-anak yang lari dari rumah karena rumah tidak aman. Di Papua, 70% perempuan Papua diperkosai di rumah sebelum mereka mencapai umur 17 tahun. Oleh omnya, kadang-kadang oleh ayah sendiri. Rumah bukan tempat aman bagi mereka. Kami kasih perlindungan. Siapa yang perlu perlindungan, datanglah. Dan mereka datang. Mereka bukan orang percaya, tapi dalam waktu sangat cepat mereka mulai percaya Yesus. Tapi mereka yang memuridkan, bukan kami. Kami pakai Matius 10 ayat 8, serius. Cuma-cuma diberi, cuma-cuma harus membagi. Bukan mentalnya victim, korban. Tapi kamu maju dengan Yesus, kamu bagi dengan orang lain. Jadi mereka yang memuridkan. Bukan kami. Mereka bawa anak baru untuk tinggal di rumah. Dan satu anak yang sudah 1 bulan dengan kami, dia pegang tangan anak yang baru dan dia bilang, hey, sama seperti saya coba ikut Yesus, kamu ikut saya. Mereka yang memuridkan. Mereka pelayan Tuhan. Kadang-kadang orang tanya saya, Jim, ada buku pedoman pemuridan yang dipakai? Memang dulu ada, sangat tebal. Tapi makin lebih tipis sampai akhirnya saya buang. Sekarang saya muridkan dengan ayam. Di Bandung ada ayam. Kami punya ternak ayam, 1,000 ekor ayam. Ayam potong, ayam petelur. Kami tidak pakai obat. Ini organik. Kami tidak pakai obat, kami pakai doa. Setiap kandang didoakan setiap pagi. Jadi waktu kami potong ayam, anak-anak bawa ke tempat sate, restoran, mereka jual. Mereka bawa ayam dan mereka bersaksi, Bapak, Ibu,
daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dari anak-anak kami dan dengan kesaksian mereka tentang hidup yang dipulihkan. Mereka pelayan Tuhan. Anak-anak geng-geng di jalan, mereka keluar dari geng tinggal dengan kami dipulihkan dan kami latih mereka profesi baru. Satpam. Kami punya business security terbesar di kota kami. Kami jaga airport, business, sekolah-sekolah. Ini anak-anak yang sekarang mereka jaga tempat-tempat yang dulu mereka bongkar dan curi. Dan tengah malam mereka lihat kriminal berat lewat. Oh, mereka kenal semua kriminal, itu teman-teman. Mereka tangkap dia, bawa dia ke pos satpam, injilin dia, PA dengan dia. Mereka pelayan Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Semua orang bisa masuk dalam penuaian akhir zaman, saudara. Tuhan mau pakai semua. Ada satu lagi, Yohanes 4. Yesus lewat Samaria, Sikar, dan ada perempuan timba air siang hari karena dia tidak bisa dengan ibu-ibu yang lain, karena dia wanita pelacur. Yesus buka hati dia kembali di kampung dan dia bawa satu kampung turun, ketemu Yesus. Dan Yesus tinggal 2 hari lagi. Satu kampung dimenangkan karena wanita pelacur. Kalau bisa jadi 2000 tahun yang lalu, saya yakin masih bisa hari ini. Di Papua termasuk 5 tempat besar pelacuran di Indonesia. Bandung ada juga di dalam 5 besar. Dan 15 menit dari kami ada kota pelacuran. 400 pelacur. Dibawa, diekspor dari Surabaya, dari Jalan Doli dikirim ke Papua. Terima kasih sumbangan dari Surabaya. Beberapa tahun lalu, gereja-gereja datang palang jalan ke tempat ini. Saya lewat hari itu, saya menangis. Karena saya tahu kalau ini ditutup, wanita-wanita ini hanya akan pergi ke tempat lain dan meneruskan satu-satunya profesi yang mereka tahu. Mana ada gereja yang mau terima wanita-wanita ini di dalam gereja? Dari situ istri saya dan beberapa ibu dari Komsel mulai masuk kamar ke kamar. Bawa sedikit obat, sedikit makanan, tapi apa keperluan wanita pelacur yang nomor 1? Gambar diri. Semua harga diri dirampas dari dia karena dia hanya barang kenikmatan untuk orang lain. Jadi istri saya pakai pelayanan mendengar. Karena tidak ada orang yang mau mendengar mereka. Mereka curhat berjam-jam dan memberi harga kembali. Dan satu persatu mereka percaya Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak bisa lari. Kalau mereka lari akan dikejar, dibunuh. Hutangnya terlalu tinggi, tidak bisa dibayar karena mereka ditipu masuk di situ. Juga mereka di dalam situ, tempat itu terlalu lama. Semua lingkup sosial yang dukung mereka ada di dalam. Mereka tidak bisa bayangkan hidup di luar. Jadi kami harus bikin lingkup sosial baru. Dengan mereka yang bertobat, mereka buat PA, mereka saling mendoakan. Mereka melayani satu dengan yang lain. Sampai mereka simpan uang dan mereka dapat setengah dari hutangnya, kami matching funds. Dan kami lunasi hutang mereka, mereka keluar tinggal dengan kami belajar profesi baru. Tapi perlu waktu saudara. Sesudah terima Yesus tetap beberapa minggu, beberapa bulan tetap harus layani customer. Tapi sekarang mereka pakai pelacuran di dalam Tuhan. Apa di Bandung ada pelacuran di dalam Tuhan? Seperti ini. Ada kelompok bapak-bapak yang saya pimpin. Ini bukan pria sejati, ini pria yang belum sejati. Mereka masih pukul istri, masih minum. Tapi mereka belajar Alkitab supaya hidup dipulihkan. Satu malam ada bapak baru bergabung. Saya tanya, Pak, dengar tentang kelompok kami dari mana? Dia sedikit malu. Dia jawab, ya saya dengar dari pelacur. Oh, saya mau dengar ini. Terus, ya minggu lalu saya masuk tempat pelacuran, masuk ke kamar dengan perempuan ini. Dan dia bicara-bicara dengan saya. Dia tanya, Bapak tidak punya istri? Saya jawab, ya saya punya istri. Dia tanya, Bapak tidak punya anak? Saya jawab, ya saya punya anak. Dia tanya, kenapa Bapak datang di sini? Kenapa tidak pulang ke istri dan anak-anak? Saya bingung, saya belum pernah dengar pelacur bicara seperti ini. Saya tanya dia, siapa yang ajar kamu bicara seperti ini? Oh, istri Jim Yost. Dia latih kami isi setengah jam dengan bicara-bicara. Tidak harus lakukan seks, tetapi tetap harus dibayar. Itu pelacuran di dalam Tuhan. Dan malam itu, Bapak itu terima Yesus. Pelacur yang bawa dia. Why not? Kenapa tidak? Kantong kulit baru. Semua bisa dipakai dalam penuaian akhir zaman, saudara. Ada satu lagi. Ada orang di Jericho dibenci oleh semua orang. Zacchaeus. Bos mafia pajak.
Dan Yesus datang ke kota dan Zakheus pikir ini satu-satunya orang akan terima saya. Dia datang dan karena banyak orang dia naik pohon. Bos mafia pajak naik pohon seperti anak kecil. Karena dia harus lihat Yesus. Dan Yesus perhatikan dia. Dia bilang, hey Zak, saya mau ke rumahmu dan makan malam ini. Dan Yesus ke rumahnya dan makan dan dia bertobat dan kembalikan semua uang yang dia curi dari orang. Saudara, kadang-kadang ada orang yang kita pikir di luar anugerah Tuhan terlalu jahat. Di Papua ada geng-geng. Sama seperti saya lihat di Bandung ada geng-geng. Ada geng-geng di Papua juga. Geng paling besar, geng reggae rasta. Ini anak-anak yang suka reggae musik dan juga mereka tidak potong rambut 7 tahun. Gimbal semua. Dan idola mereka Bob Marley. Jadi nilai-nilai hidup mereka narkoba dan pemberontakan. Mereka hidup untuk dua hal itu. Semua penyedar narkoba di kota-kota besar dari mereka. 600 anggota geng ini. Saya pikir-pikir bagaimana saya bisa jangkau geng ini. Karena mereka tidak akan masuk gereja. Kalau mereka masuk ke gereja, semua orang gereja akan lari keluar takut. Harus buat gereja untuk mereka. Oke, bagaimana cara? Mereka suka musik. Oke, saya sponsor festival musik 2 hari. Bukan Kristen, secular. 35 grup band yang mempengaruhi budaya anak muda dengan musiknya. Saya mau lihat apakah saya bisa menangkan grup band dan semua fans akan ikut menjadi sidang jemaat, gereja. Dan terjadi dengan 2. Di situ saya ketemu anak-anak reggae rasta. Saya tanya mereka, ada di sini yang mau belajar Alkitab dengan saya? Ada, 10 mau. Kenapa mereka mau belajar Alkitab? Karena mereka anak-anak di jalan. Tidak ada figur bapa dalam hidup mereka. Dan saya jadi bapa bagi mereka. Saya terima mereka apa adanya. Saya tidak menghakimi mereka. Saya tanya, mau belajar Alkitab hari apa? Mereka pilih hari Sabtu jam 11 siang. Karena mereka tidak bisa bangun lebih cepat dari jam 11. Hari Jumat malam mereka mabuk berat, perlu waktu hari Sabtu untuk mereka bangun. Saya bilang, saya tidak peduli apa yang kamu buat Jumat malam. Kalau mau bangun Sabtu dan belajar Alkitab, saya akan ada. Tiap minggu saya datang. Sesudah beberapa minggu, 2 beri diri untuk dibaptis, terima Yesus. Sesudah beberapa bulan, ada telepon dari pemimpin geng ini. Dia bilang, Jim kami akan buat rapat pemimpin dan kami undang Pak Jim ikut. Oke. Saya datang ada 20 pemimpin geng ini yang kumpul. Mereka bicara-bicara. Satu mulai, ya kami mulai khawatir karena banyak anggota geng kami ditangkap polisi, dikunci di sel. Ada satu lagi, ya mungkin kami perlu tujuan hidup yang baru. Ada satu lagi, ya kami minta Pak Jim datang malam ini karena kami mau tanya, apakah Pak Jim bisa jadi penasihat rohani kami? Mereka tidak tahu istilah gembala jemaat. Penasihat rohani. Saya bilang, sure. Dan saya mulai ajar mereka bahwa mereka diciptakan dalam gambar Allah dengan harapan dan warisan masa depan. Sesudah 1 jam itu mereka bilang, kami harus buat sesuatu berdasarkan kebenaran ini. Dan mereka putuskan, mereka akan buat konser gratis. Karena mereka semua musisi. Dan kami akan buat konser gratis di kota untuk semua anak muda. Dan kami akan buat tema anti-narkoba. Saya dengar itu, saya kejut. Saya lihat keliling, saya tahu mereka semua pemakai dan hampir semua penyedar narkoba. Dan mereka mau buat temanya anti-narkoba. Dalam hati saya senyum. Terima kasih Tuhan. Ini seperti anak kecil yang belajar berjalan. Dan mereka belajar berjalan menuju kepada Yesus. Dan munculnya gereja khusus untuk mereka. Why not? Kenapa tidak? Satu contoh terakhir. Yesus ada di Yerusalem, dia di Bait Allah, dan waktu dia keluar dari Bait Allah, ada kotak persembahan Bait Allah, dan banyak orang masukkan uang, dan satu ibu janda lewat, dan dia masukkan uang. Dia masukkan 2 koin. Yesus lihat itu, dia panggil murid-murid, hey guys, datang, ini waktu sekolah, saya mau ajar sesuatu. Lihat, ibu ini, dia kasih masuk lebih banyak daripada semua orang. Tapi murid-murid Yesus agak slow, mereka tidak tangkap. Yesus, ada banyak pengusaha di sini yang kasih duit besar. Ini hanya 2 koin. Dan Yesus jelaskan, dia berikan semua yang dia punya. Berarti dia berikan lebih besar. Jemaat kami di Papua tidak kaya, sangat miskin. Jemaat induk 600-700 anak muda yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena Tuhan berikan mereka kesempatan lagi. Semua bertobat baru. Dan mereka dapat kerja sekarang dan kadang-kadang 100% dari gaji mereka kembalikan kepada Tuhan. Karena mereka bersyukur dapat kesempatan lagi. Beberapa tahun lalu ada 2 hamba Tuhan dari Singapura. Mission trip di Indonesia. Mereka mulai di Jakarta, akhir di Papua. Hari Minggu mereka di Papua.
Mereka ikut ibadah perayaan kami dengan 700 anak muda. Mereka duduk di tengah-tengah, mereka tidak punya bagian di dalam ibadah, mereka hanya mau nikmati suasana ini. Pada akhir ibadah, gembala jemaat kami, satu murid dulu mabuk di jalan, dia gembala jemaat sekarang, Franz namanya. Franz lihat ada 2 tamu yang datang dari jauh, dari Singapura. Aduh, pasti mereka harus keluarkan banyak uang untuk tiket. Kami harus bantu mereka. Franz tidak tahu mereka dari gereja terbesar di Singapura. Gereja paling kaya di Singapura. Juga jemaat kami tidak tahu Singapura di mana. Berapa tanjung di sungai sampai tembus di Singapura. Hanya tahu Singapura jauh, harus bantu. Jadi dia bilang, hey anak-anak jangan pulang, kita buat kolekte ekstra, persembahan ekstra. Bantu 2 tamu dari jauh. Semua anak muda ke depan, masukkan uang di dalam keranjang. Dia panggil 2 hamba Tuhan ini ke depan. Dia taruh uang di tangan mereka. Mereka menangis. Dan mereka langsung bicara, Jim, kami mission trip keliling dunia. Dan di semua tempat yang kami pergi, mereka tahu kami dari gereja paling besar, paling kaya di Singapura. Mereka selalu ulurkan tangan minta uang dari kami. Ini pertama kali ada sumbangan yang diberikan kepada kami. Dan mereka menangis. Dan saya jawab langsung. Itu karena anak-anak kami tidak tahu mereka miskin. Mereka tidak tahu mereka miskin. Miskin bukan di sini, miskin di sini. Mereka tidak tahu mereka miskin. Tuhan pakai orang miskin. Orang yang simple dan sederhana dalam penginjilan akhir zaman ini, saudara. Saya pergi ke Kuba, buat pelatihan misi di Kuba, missionaries. Saya latih banyak missionaries di Kuba. Kuba negara komunis, gereja di bawah tanah, rahasia, tidak kelihatan. Satu malam ada 200 yang kumpul di satu tempat rahasia, saya layani. Pada akhirnya 3 pemimpin lari ke depan responi firman sebelum yang lain. Saya sangat terharu, saya mau bicara dengan mereka. Habis ibadah itu saya sangat ingat sampai hari ini, satu orang, Roberto namanya. Roberto bilang, Jim, saya penginjil. Saya suka rintis jemaat. Tapi dokter baru bilang saya punya penyakit kanker. Kanker prostat. Dan dokter vonis saya 6 bulan. Dan saya akan meninggal. Dan saya janji Tuhan, dengan setiap bulan yang Tuhan berikan saya akan rintis satu sidang jemaat lagi. Saudara, itu beberapa tahun yang lalu. Roberto masih hidup sampai hari ini. Dan saya percaya Tuhan perpanjang hidup dia. Karena setiap bulan dia berintis sidang jemaat lagi. Dia samakan tujuan hidup dia dengan tujuan Tuhan. Saya akhir dengan contoh dari hero saya. Siapa hero saya? Anak saya. Karena saya tahu anak-anak saya akan melebihi pelayanan saya. Amy, anak pertama, lahir besar di Papua, di pedalaman. Dia ikut mama dalam pelayanan medis waktu kecil. Umur 12 tahun. Dia bantu ibu-ibu melahirkan. Dia berikan suntik. Dia pasang tulang yang patah. Dia jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun. Akhirnya dia kuliah medis di Amerika supaya bisa dapat teori yang sesuai dengan praktek yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dan dia tangani klinik. Klinik gratis yang kami buat untuk semua orang yang tidak mampu bayar di Papua. Klinik bersalin, klinik TBC, klinik HIV AIDS, laboratorium periksa darah, semua lengkap. Amy luar biasa, pagi sampai malam. 100 pasien setiap hari. Dia ke rumah-rumah, kunjungi orang juga di rumah. Rumah dibuka, hati dibuka, mereka terima Yesus. Banyak. Satu hari ada hamba Tuhan dari luar, dia di rumah kami menginap dan dia berbicara dengan Amy di dapur. Saya ada di kamar samping, saya dengar dari jauh. Dia tanya, Amy, kalau kamu punya cek, bisa isi angka uang berapa banyak yang kamu mau? Apa mimpimu? Apa impianmu yang kamu mau buat? Amy agak kaget dengan pertanyaan itu, karena belum pernah ada orang tanya. Dan dia langsung jawab, saya sedang buat impianku. Saya buat mimpiku sekarang. Saya tidak tunggu banyak uang. Saya tidak tunggu banyak perhatian orang. Saya tidak tunggu banyak pujian. Saya hanya dengar suara Tuhan. Apa yang diminta saya lakukan. Saya buat mimpiku sekarang. Itu saya mau pesan hari ini, saudara. Mari kita samakan mimpi kita dengan mimpi Tuhan untuk kota Bandung. Samakan impian kita dengan impian Tuhan. Samakan tujuan hidup ini dengan tujuan Tuhan. Dan lihat kegerakan terjadi di kota Bandung. Kalau ada kegerakan di China, di India, di Afrika, apakah Tuhan mengasihi mereka lebih dari kita? Tuhan pilih kasih? Tidak. Kalau terjadi di satu tempat, pasti Tuhan mau di semua tempat, termasuk Bandung.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami merendahkan diri di depan-Mu. Bukan suara jenius yang didengar lagi, tapi suara Tuhan. Bicara kepada kami, apa pesan-Mu bagi kami masing-masing? Apa yang kami harus lakukan hari ini berdasarkan kebenaran ini? Terima kasih Tuhan, Engkau mau bawa kami ke dalam penuaian akhir zaman. Kami semua bisa dipakai oleh tangan kuat-Mu. Bukan karena kami jago, tapi karena kami setia untuk ikut panggilan-Mu. Jadi Tuhan, kami beri diri hari ini, pakailah kami. Utuslah kami. Hari ini biar ada tanda-tanda terobosan dalam hidup ini. Kerajaan-Mu datang ke Bandung. Kehendak-Mu dijadikan di tempat ini. Dalam nama Yesus, kami kunci berkat ini. Kami kunci firman ini dan tidak ada satu kuasa yang bisa rampas ini dari kami. Kami janji Tuhan, kami akan jalan di dalam firman ini. Haleluya. Amin.